Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang pengelompokan ya, pengelompokan hukum pidana kan, ada yang disebut dengan hukum material, ada yang disebut dengan hukum pidana formil ya. Hukum pidana material itu seperti KUHP tentang asas-asas yang berkaitan tindak pidana, asas-asas yang berpertanggungjawaban pidana, asas-asas yang berkaitan dengan pidana dan pembinaan. Nah, itu kalau di KUHP di pasal di buku 1 ya, tentang ketentuan umum. Nah, itu kan ada asas-asas ya. Saya bicara tentang misalnya asas legalitas ya, lalu berbicara tentang asas berlakunya hukum pidana menurut waktu ya. Misalnya itu kapan seseorang itu bisa dikatakan melakukan kejahatan, itu bisa dilihat dari segi waktunya, itu asas legalitas misalnya. Lalu dilihat dari tempat, misalnya kapan hukum pidana itu bisa diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan ya. Apakah misalnya orang yang melakukan kejahatan di Malaysia kemudian bisa diadili di Indonesia, apakah orang yang melakukan kejahatan di laut bisa diadili di Indonesia, apakah orang yang melakukan kejahatan di udara bisa diadili di Indonesia. Nah, itu nanti dibicaranya asas berlakunya hukum menurut waktu, menurut tempat ya, di pasal 2 sampai pasal 8 KUHP. Itu di situ ada juga nanti ya kan. Nah, asas-asas ini nanti eh, akan kalian dapatkan itu di semester berikutnya ya. Nah, yang namanya nanti hukum pidana lanjut. Ya. Di hukum pidana ini kita bicara tentang ya tadi tentang tindak pidana, beban pidana dan tentang pidana dan pemidanaan. Nah, nanti di selain itu banyak lagi ya. Nah, ya, nanti ada yang disebut dengan percobaan. Bagaimana kalau orang melakukan kejahatan tapi tidak selesai, apakah bisa dihukum ya. Nah, lalu nanti berbicara tentang penyertaan. Misalnya bagaimana kalau kejahatan itu dilakukan oleh beberapa orang ya. Atau ada orang yang tidak melakukan kejahatan tetapi dia bisa dihukum ya. Misalnya seperti kalian lihat ya ada istilah namanya aktor intelektual misalnya ya. Ya, dia tidak membunuh. Nah, tapi dia dihukum kenapa? Karena dia menyuruh orang lain membunuh, misalnya dengan upah misalnya. Ya. Nah, ya itu namanya penyertaan. Kok kok ada orang dihukum, Pak, padahal dia tidak melakukan ya. Dia kan cuma cuma meminjami alat aja misalnya kan ya. Nah, itu pun bisa dihukum ya. Misalnya ada maling yang mau naik ke yang mau mencuri, kemudian ada orang lain meminjami tangga. Nah, maka cuma sekedar meminjami tangga, kan karena dia meminjami tangga itu kemudian maling tadi bisa beraksi ya, itu pun bisa dihukum ya. Atau nanti misalnya ada beberapa tindak pidana ya, satu perbuatan misalnya melanggar beberapa tindak pidana ya. Nah, misalnya orang yang melakukan pencurian lalu dengan memecah kaca jendela sehingga bisa membuka engselnya misalnya, membuka kuncinya. Nah, itu kan pencurian. Nanti juga nah, bagaimana sistem penerapan pasalnya, sistem hukumannya ya. Atau misalnya ada beberapa tindak pidana yang dilakukan ya, ada orang melakukan pencurian lalu lalu melihat korbannya bungas lalu diperkosa. Nah, setelah diperkosa kemudian supaya menghilangkan jejak. Nah, itu bagaimana sistem hukumannya? Nah, itu nanti berbicara dalam konteks namanya eh, ya, gabungan ya. Gabungan beberapa tindak pidana ya. Nanti ada juga berbicara tentang asas-asas di dalam hal pemidanaan. Kok dia hukumannya ringan? Nah, kenapa dia hukumannya berat ya? Nah, lalu dia tidak bisa
materi berikutnya ya tentang hukum pidana lanjut. Nah, kalau hukum pidana kita hanya berbicara tentang dasar pengertian tentang tindak pidana. Lalu bagaimana sih pertanggungjawaban pidana? Apa saja pidana dan tujuan-tujuan pemidanaan? Misalnya kenapa orang itu ya, kenapa negara harus menjatuhkan hukuman mati, negara harus menjatuhkan hukuman penjara. Nah, ya. Nah, itu kan dalam konteks hukum pidana material. Kalau hukum pidana formil itu adalah tata cara bagaimana disangka melakukan tindak pidana tadi itu kemudian sampai pada penjatuhan pidana. Nah, ya misalnya mulai dari adanya laporan, dari laporan itu kemudian polisi melakukan penyelidikan. Nah, kalau kemudian penyidikan, lalu kemudian kalau sudah selesai dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa melakukan penuntutan, ya, dengan membuat surat dakwaan, dibacakan di pengadilan, nah, lalu ada pemeriksaan oleh hakim terhadap saksi-saksi, ya. Nah, lalu kemudian hakim memvonis, nah sudah selesai, ya. Misalnya ada para pihak yang merasa keberatan bisa melakukan upaya hukum, ya, kan pernah mendengar istilah ada upaya hukum banding, ada upaya hukum peninjauan kembali. Nah, jadi hukum pidana formil itu mulai dari adanya laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat atau nanti temuan yang ditemukan oleh masyarakat atau misalnya oleh kepolisian, ya, misalnya polisi menemukan mayat, nah lalu dilakukan pemeriksaan, lakukan penyelidikan sampai nanti putusan hakim yang para pihak ini sudah menerima atau tidak ada upaya lagi. Nah, sampai di situ, nah itu hukum pidana formil. Nah, bagaimana apa dengan pidana penjara, orang yang ditembak mati, orang yang bayar denda? Nah, itu nanti ada lagi, ya, bidangnya. Itu disebut dengan hukum penitensier, ya, hukum pelaksanaan pidana, ya. Nah, jadi itu hukum pelaksanaan itu masuknya ke hukum pidana material, ya, hukum pidana material. Jadi ada KUHP, lalu KUHP yang mengatur tentang kejahatan, lalu ada KUHAP ini yang menjalankan KUHP-nya, lalu nanti ada pelaksanaan pidana, ini yang menjalankan putusan hakim, ya. Kalau ada hukum pidana umum, nah itu oleh siapapun, ya. KUHP itu hukum pidana umum, ya. Undang-undang narkotika itu hukum pidana umum, ya. Lalu ada hukum pidana, bukan hukum pidana khusus, ya, karena dilihat dari perbuatannya. Hukum pidana khusus itu bisa dilihat dari subjeknya, misalnya kalau pelakunya adalah militer atau TNI, ya maka berlaku hukum pidana militer, ya. Kalau misalnya penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri, itu ada namanya tindak pidana korupsi, ya, bukan di KUHP. Jadi kalau misalnya si A melakukan penggelapan uang negara, uang kantor pemerintah, si B menggelapkan uang swasta, ya, berbeda, ya. Yang si B itu masuk hukum pidana umum, si A itu masuk hukum pidana khusus, ya. Khususannya dari mana? Ya, khususannya bisa dilihat dari subjeknya, bisa dilihat dari bentuk perbuatannya, ya. Nah, lagi misalnya hukum pidana administrasi, nah itu banyak, ya, macam-macam. Ada lagi namanya hukum pidana terkodifikasi, nah itu KUHP. Terkodifikasi itu berarti dijadikan satu buku. Nah, ada hukum pidana non kodifikasi, yaitu undang-undang di luar KUHP, pidana korupsi, undang-undang terorisme, undang-undang pencucian uang, undang-undang pajak, undang-undang narkotika, undang-undang kesehatan, ya. Nah, itu karena itu terpecah-pecah dalam undang-undang tersendiri. Ya, tapi kalau yang namanya terkodifikasi itu penamaan itu ada namanya kitab. Ya, misalnya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nah itu juga hukum pidana formil yang terkodifikasi, ya.
Kalau ada nanti hukum nasional dan hukum internasional. Ya, nah hukum internasional itu berarti bisa berlaku di semua negara ya. Nah, sekarang kita akan memasuki setelah kita memahami pengertian hukum pidana ya. Coba sedikit Bapak mau mau menanyakan tentang hukum pidana dulu ke Lulu Az-Zahra. Mana Lulu? Apa Lulu? Ada Lulu? Apa? Mana nih? Lulu Az-Zahra ada? Masuk tapi tidak ada orangnya ini. Putri Regina. Apa? Hukum pidana apa Putri? Yang yang bisa Putri tangkap aja, nggak apa-apa. Kurang lengkap tidak apa-apa. Apa Putri? Di unmute no. Itu masih mute no. Iya, Pak. Ya, apa Putri? Hukum pidana apa? Hukum pidana itu kayak eh, Apa Putri? Hukum pidana adalah hukum atau aturan yang diatur dalam undang-undang. yang mengatur tentang apa? Kalau kita bicara hukum pidana, kita ini bicaranya bayangan di Putri apa? Yang membedakan hukum pidana sama perdata ini apa? Aturannya, objeknya apa? Kayak contohnya kayak Apa Putri? tentang kayak undang-undang kayak gitulah, Pak. Ya, undang-undang apa? Undang-undang dasar. Undang-undang 45. Nggih. Nah, itu tata negara ya. Coba dibantu sama sama Karlina. Karlina apa? Hukum pidana itu apa Karlina? Jadi, hukum pidana itu aturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan oleh pelakunya. Ya, nah jadi hukum pidana itu mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan. Ya, jadi hukum yang mengatur tentang perbuatan atau aturan yang mengatur tentang perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan. Nah, jadi kan kalau dulu kita bicara norma hukum itu, isi norma hukum itu ada tiga, ada perintah, ada larang, ada kebolehan. Nah, hukum pidana dia hanya dua isinya, yaitu perintah dan larangan. Ya, kenapa? Ya, karena di sini sifatnya memaksa. Orang kalau diperintahkan mau tidak mau kan harus melakukan, ya. Nah, misalnya wajib pajak yang sudah memenuhi syarat harus bayar pajak. Nah, ini kan memaksa nih. Kalau tidak bayar nanti kena hukuman. Anda pada waktu mengendarai sepeda motor itu harus misalnya pakai mobil itu harus menggunakan eh, apa? Sabuk pengaman. Pada saat tidak menggunakan sabuk pengaman Anda dihukum. Nah, ini kan sifatnya memaksa, ya. Nah, begitu juga Anda dilarang dalam menggunakan Anda dilarang menghina orang lain. Anda dilarang dalam menggunakan media sosial itu adalah dengan mengupload foto-foto atau konten-konten yang sifatnya dilarang. Misalnya melanggar kesusilaan, melanggar isinya tentang judi, ya. Nah, bukan berita tentang judi, bukan ya, artinya tentang mengajak lalu kemudian berkaitan dengan penghinaan, di situ menghina ke teman ya. Nah, sadar tidak sadar sebenarnya kita hampir sering ya melakukan penghinaan itu di media sosial itu ya.
apalagi ya coba kalian pada saat di grup gitu kan, pada saat bercanda, kemudian stiker-stiker itu kan yang lucu-lucu ya, yang sifatnya di situ ada yang model muha orang lain lah ditambahi kata-kata ya, apalagi misalnya foto-foto yang bebinian seksi ya, ya itu kasihan tuh, ada yang foto stiker itu yang cewek yang kisah mengangkat bajunya kemudian maaf payudaranya kelihatan, itu sampai kapanpun itu pasti tetap ada itu. Haji Nur Rahman punya stiker itu, Haji? Nah, oh kada apa ya sebuting ya. Nah, itu saya tidak sadar itu. Atau misalnya memek kawan lah, di foto kawan di memek yang kada baik misalnya. Nah, itu kan sifatnya menghina itu. Walaupun wajib bercanda Pak ya, tapi kan kasihan kan ya. Karena sampai kapanpun itu tidak akan hilang ya. Nah, itu ya. Itu sifatnya larangan, kita tidak boleh. Nah, ya jadi hukum pidana itu aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan yang oleh negara. Nah, kenapa negara? Karena di sini negara berdasarkan ius punali kan, apalagi ius punendi, dia berhak untuk mengatur negara ini dalam arti luas ya. Kalau Bapak bilang pemerintah, berarti itu kan presiden ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tapi kalau negara, nah ini deh berdasarkan 3 kekuasaan tadi kan, ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif ya. Undang-undang ini kan dibentuk oleh siapa? Kak Karlina, undang-undang dibentuk oleh siapa? Hmm? Oleh siapa? Ahmad Faisal. Undang-undang dibentuk oleh siapa? Ahmad Faisal. DPR, Pak. DPR. Sajidah, undang-undang dibentuk oleh siapa? Mahkamah Konstitusi kah, Pak? Mahkamah Konstitusi. Lalu siapa lagi? Desi Purnamasari. Undang-undang dibentuk oleh siapa? DPR, Pak. Apa? DPR bersama presiden, dengan persetujuan presiden. Iya, ya DPR bersama presiden ya. Jadi tidak hanya DPR saja ya, walaupun DPR itu lembaga legislatif, tetapi di sistem kita ini menganut pembagian kekuasaan ya. Nah, itu misalnya ada di pasal 5 Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya ayat 1, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Ya. Nah, jadi artinya bahwa undang-undang itu dibentuk oleh presiden bersama dengan DPR. Sama dengan Perda, Perda dibuat oleh kepala daerah bersama dengan DPR, DPRD. Ya. Nah, artinya tadi perbuatan yang dilarang, jadi mengatur aturan tentang perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan yang oleh negara. Nah, berarti oleh negara ini adalah oleh siapa? Oleh presiden dan DPR yang membentuk undang-undang. Kepala daerah dan DPRD yang membentuk perda ya. Nah, yang oleh negara diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar sebut ya. Nah, jadi diancam dengan sanksi pidana. Jadi sanksinya harus sanksi pidana. Yang mana Pak sanksi pidana? Nah, di KUHP sanksi pidana itu diatur di pasal 10 ya. Ayat 1 itu mulai dari yang terberat, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana hukuman. Itu pidana pokoknya ya. Nah, kalau di anak ya itu ada lagi tambahan ya. Kalau di anak itu lebih rinci lagi ya, lebih variatif lagi ya. Kalau untuk di anak, untuk yang anak artinya apa? Kalau anak melakukan tindak pidana, anak itu ya, anak melakukan tindak pidana itu anak yang usia berapa Pak? Yang usia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun ya. Jadi dia sudah 12 tahun
belum melakukan tindak pidana, maka dia ada sanksi khusus, ya. Nah, itu nanti kalian dapatkan di mata kuliah hukum perlindungan anak. Kalau tidak salah semester depan juga hukum perlindungan anak ya. Kebetulan salah satu pengajarnya yang paling ganteng itu Bapak ya. Ya, karena pengajar yang lain itu ibu-ibu semuanya. Ya, jadi kan wajar kan bahwa paling ganteng kan di antara yang cantik gitu. Ya. Nah, ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi hukum pidana adalah perbuatan ya atau hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau diperintahkan yang oleh negara diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Ya, itu definisi yang paling simpel ya. Kalau definisi nanti yang lebih rinci itu kan seperti oleh Mulyatno ya, yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang atau yang diperintahkan yang diancam dengan sanksi pidana. Nah, yang kedua adalah berbicara tentang kapan ya dan bagaimana ya pidana itu dijatuhkan kepada pelaku ya. Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, lalu yang ketiga lebih berbicara tentang prosedural ya, yaitu bagaimana negara itu menetapkan seseorang ini bersalah sehingga dijatuhi pidana ya. Nah, itu lebih rinci ya. Oke ya, selanjutnya kita bicara tentang tujuan ya. Ya, kita bicara tentang tujuan hukum pidana ya, tujuan, fungsi dan sifat hukum pidana. Di sini ada dibagi dua tujuan hukum pidana ya, ada aliran klasik dan aliran modern. Ya. Coba misalnya Bapak tanya ke siapa ini? Nurhanisa. Mana Nurhanisa? Iya, Pak. Ya, oke. Kenapa sih hukum pidana itu ada? Karena ada yang melanggar. Nah, atau lebih konkretnya gini, Nurhanisa. Kenapa orang itu tidak boleh mencuri? Karena Nah, perbuatan yang salah. perbuatan yang salah. Salah. Kenapa orang itu tidak boleh memperkosa misalnya? Karena Kenapa? itu perbuatan yang salah. Nah, Merugikan orang lain. perbuatan yang salah. Nah, lalu Iya. kemudian lalu ada ukurannya ya. Yang salah itu yang bagaimana kan gitu ya. Nah, coba yang lain misalnya. Si siapa ini? HDHDJ ini siapa namanya nih? Bagus mana namanya anu kan? Namanya panjang mana kan nih? Nah, HDHDJD. Ini siapa nih? Siapa nih? Kan sudah ada aturannya ya. Tata tertib kita kuliah online kan. Salah satunya adalah menggunakan nama yang asli. Bapak aja kan nama asli kan. Kalau pakai kalau pakai nama Bapak, kalau pakai nama Bapak yang top nanti kalian tidak kenal kan. Ya, karena memang tidak ada. Siapa nih? HDHDHDJD. Bilang. Khaifa Kalisa. Kenapa sih harus ada hukum pidana gitu? Kenapa orang tidak boleh membunuh? Nah, lalu kenapa orang yang membunuh kemudian dihukum? Lalu kenapa misalnya orang yang mencuri kemudian eh, di penjara ya? Kenapa orang yang menghina kemudian dia dipenjara? Nah, setidaknya kenapa orang mencuri itu harus dipenjara misalnya? Ada yang bisa? Kenapa? Pak izin menjawab Pak. Silahkan Anissa. Kenapa hukum pidana itu harus ada? Karena Pak, hukum pidana itu berfungsi sebagai hukum yang melindungi kepentingan masyarakat agar kepentingan itu terlindungi Pak. Misalnya kepentingan masyarakat itu apa, Anissa?
Bapak gini, Bapak contohkan aja. Kenapa pencuri itu harus dipenjara? Pasal 362 itu kan, barang siapa mengambil sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda Rp4.500. Nah, kenapa orang mencuri itu harus dipenjara? Kenapa orang yang berjual sabu itu harus dipenjara? Ya, Permisi Pak, saya izin. silakan. Jadi hukum pidana itu ada karena untuk memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Ya, jadi itu berkaitan nanti dengan tujuan dari dihukumnya seseorang itu, ya. Nah, coba Bapak takon. Misalnya siapa di sini ya? Misalnya Septiandi melakukan pencurian di kelas, ya. Hari ini dia mencuri, besok dia mencuri lagi. Nah, lalu ketahuan, dilaporkan, lalu ditegakkan hukum pidana, lalu dia ditahan. Nah, dengan ditahannya Septiandi, apa yang terjadi bagi Septiandinya? Nah, dia tidak akan melakukan lagi kan, ya. Nah, setidaknya kenapa misalnya hukum pidana itu ada? Ya mencegah, misalnya ya, mencegah orang melakukan kejahatan, ya. Karena kalau hanya larangan-larangan saja tanpa diiringi dengan sanksi pidana, ya, yang sifatnya nanti membatasi dia, nah maka itu akan membuat ya masyarakat itu menjadi aman, ya. Nah, coba bisa misalnya dibayangkan, misalnya ya di kelas ini ada namanya misalnya apa ini, si Denis misalnya di kelas ini, karena Denis kalau melihat Carlina digawilnya, misalnya ya melakukan pencabulan lah ya, digawilnya, muridnya melihat, karena Zulfa apanya kah yang dicapai-capai. Nah, kira-kira bagi yang lain-lain kan merasa tidak aman, ya, merasa kenyamanan kebebasannya itu terganggu. Nah, coba kita bayangkan andaikan misalnya tindak pidana pencabulan itu tidak ada, ya, maka Ajinur Rahman paling suka ya mencium si A, ada dihukum juga aja ya kan, menempeleng kancam. Nah, ya, jadi artinya mencoba untuk melindungi tadi ya, melindungi kepentingannya masyarakat ya. Seperti tadi Anissa tadi kan, melindungi kepentingan individu ya. Kenapa misalnya orang yang melakukan pencurian itu dihukum, ya? Nah, padahal yang rugi adalah individu, ya. Misalnya Zulfa Azkia misalnya bertetangga dengan Putri Regina, lalu Denis kemudian mengambil atau mencuri di rumah Zulfa, ya. Misalnya kalau tidak mencuri tidak dihukum, ya, tidak ada hukum pidana lah. Kalau dosa jelas kan, ya, tidak ada hukum pidana. Kira-kira Putri Regina kalau melihat Denis merasa tenang tidak meninggalkan rumahnya? Ya tidak, gitu kan? Ya, tidak. Ya kan? Lalu kenapa? Ya walaupun ini adalah kepentingan individu, harta benda yang hilang, yang rugi itu adalah Zulfa individu pribadi, tetapi perbuatan Denis yang mengambil tadi itu akan mengganggu ketentraman, kebebasan yang lain. Beda dengan utang piutang. Denis berutang sama Zulfa misalnya 10 juta, kada bayar, bagi Regina tidak apa-apa. Datang Denis ya tidak apa-apa. Paling kalau yang anak berutang, oh kededa aja, ya padahal aja kededa kan. Dan memang duitnya kededa gitu kan, misalnya ya. Nah, kan, tapi kalau mencuri tadi, padahal ini sama-sama rugi kan. Denis berutang 10 juta kada dibayar, ya. Maka Zulfa rugi.
ya. Nah, barang yang dicuri tadi ya rugi juga. Tapi kan barang yang diambil tadi itu tanpa persetujuan, di situ menurut hukumnya. Kalau berutang kan Zulfa ya menyetujui, ya, dia mengiyakan aja kan, tidak merasa keberatan, ya, tidak merasa terpaksa misalnya, ya. Nah, nah jadi itu ya pidana. Nah, kalau kita, ya, makanya kan di dalam, kalau di dalam Islam, ya, kalau kita mengutip hadis Nabi itu kan, ya, bagaimana kalau kita melihat kejahatan? Kalau tidak salah hadisnya tuh maro'a minkum mungkaron, ya, barang siapa melihat kemungkaran, ya, anggap aja kejahatan, fal yughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tangan. Nah, tangan ini apa? Ya bukan berarti kalau misalnya kita melihat ada maling lalu dipukuli, ya bukan, ya. Tangan ini tafsirannya adalah kekuasaan, ya. Jadi kalau ada satu kemungkaran, maka ubahlah, cegahlah kemungkaran itu, hilangkanlah kemungkaran itu dengan cara tangan, kekuasaan. Dengan cara apa? Ya tadi membentuk undang-undang, ya. Membentuk undang-undang. Kita melihat bahwa dulu tidak ada undang-undang ITE, tapi karena masifnya orang menggunakan teknologi, yang kemudian teknologi itu merugikan orang lain dan dampaknya lebih dahsyat dibandingkan misalnya tidak menggunakan teknologi, maka diatur kembali, ya, sifat-sifat kemungkaran, sifat-sifat tercela seperti ini dengan sanksi pidana yang lebih berat. Kalau Bapak misalnya menghina, ya, Bapak menghina Karlina misalnya, Karlina ini bungol, sudah selesai. Asal di sini tidak ada rekam, ya sudah, misalnya di kelas kalian ada bungol, selesai. Paling yang melihat siapa? Paling yang mendengar adalah orang sebanyak 52. Ya, selesai sudah. Kalau di kelas, misalnya di kelas. Tapi kalau misalnya Bapak di media sosial melalui IG, siapa yang melihat? Setidaknya orang yang berteman dengan Bapak kan di IG, ya. Kalau Bapak privat misalnya. Tapi kan pasti ada nanti orang yang akan menyebarkan, ya. Nah, dampaknya ini loh, bahwa yang namanya waktu jejak digital itu tidak akan hilang gitu, ya. Oh, bayangkan kasus Ariel sama Luna ini kan sampai sekarang ini masih ada itu, ya. Ya jangan-jangan mereka tidak kawin, ya karena ya ada video itu, ya. Aji mau Ji sama Luna Maya Ji, masukin Pak aja bekas Ariel aja gitu Ji. Hah? Ya. Nah, ini jejak digital ini yang memiliki dampak yang begitu besar sehingga perlu ada sanksi yang lebih berat, ya. Padahal kalau tidak ya cukup di KUHP kan. Ya, misalnya Bapak menghina Karlina di kelas itu KUHP 310, ancamannya cuma 9 bulan. Tapi kalau Bapak menghina Karlina melalui media sosial itu ancamannya 4 tahun. Ya, 4 tahun. Artinya kalau berpikir gini, bahwa kalau saya menghina Karlina di media sosial, penjara loh 4 tahun loh. Nah, bayangannya itu, ya. Sehingga membuat orang tadi apa? Tidak melakukan kejahatan, ya. Ya. Oke, kita masuk ya. Pertama aliran klasik. Ya, aliran klasik itu apa? Bahwa hukum pidana itu adalah tujuannya untuk melindungi kepentingan hukum individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Ini zaman dulu. Karena zaman dulu raja kan penuh. Pokoknya apa yang raja tidak suka, itulah nanti akan dia anggap sebagai kejahatan. Ya. Ya. Misalnya ada perempuan cantik yang dikehendaki raja kemudian lalu dihukum. Nah, ini kan sewenang-wenang. Lalu kita tanya, mana dasarnya? Ya kan? Kita menolak melamar seseorang kemudian itu dihukum. Nah, tidak ada. Ya. Nah, jadi karena dulu itu raja itu sewenang-wenang, nah sehingga perlu ada satu aturan, ya, yang dalam rangka melindungi kebebasan individu tadi, ya. Dalam konteks hukum
hukum individu. Ya, tidak bisa kan misalnya kalau raja melihat harta rakyatnya banyak kemudian diambil begitu saja, tidak boleh. Ya, kalau dulu sewenang-wenang. Nah, lalu supaya bagaimana supaya raja ini tidak sewenang-wenang, penguasa tidak sewenang-wenang. Nah, maka lahirlah itu hukum pidana, ya. Nah, termasuk misalnya pada zaman dibentuknya misalnya hukum acara pidana misalnya, ya. KUHP itu kan diatur polisi boleh menahan paling lama 20 hari. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada kalimat seperti ini, aturan seperti ini, maka nanti penguasa sewenang-wenang. Pokoknya sesuka saya lah, menahan berapa hari, kayak berapa bulan, kayak itu terserah saya, kata penguasa. Ya. Nah, maka dalam konteks mencegah penguasa yang sewenang-wenang, ya, maka perlu adanya perlindungan terhadap individu. Ya. Nah, maka di sini tujuan ini lahir dari 3 pijakan. Yang pertama asas legalitas, ya. Tidak ada pidana tanpa perundang-undangan, tidak ada perbuatan pidana tanpa perundang-undangan, tidak ada penuntutan tanpa undang-undang. Artinya untuk mengatakan bahwa perbuatan ini jahat itu harus diatur dalam undang-undang, ya, diatur dalam perda, bisa undang-undang atau perda. Tapi kalau masalah penuntutan hukum pidana itu di undang-undang. Ya, jadi perundang-undangan ini kita maknai di Indonesia itu 2 ya. Nanti Anda di hukum tata negara mungkin ada sekilas dibicarakan tentang hierarki perundang-undangan, susunan tingkatan perundang-undangan. Ya. Nah, bedanya kalau undang-undang itu adalah bagian dari bentuk perundang-undangan. Nah, kalau perundang-undangan itu bentuknya banyak. Nah, mulai dari apa? Paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tingkatan kedua itu adalah TAP MPR. Tingkatan ketiga itu adalah Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Tingkatan keempat itu namanya Peraturan Pemerintah. Tingkatan kelima Peraturan Presiden. Tingkatan keenam itu Perda. Perda ini ada Perda Provinsi, ada Perda Kabupaten Kota. Kenapa perundang-undangan ini, ya, yang dimaksud dengan artinya gini, bahwa perbuatan jahat itu hanya boleh diatur di undang-undang dan perda. Nah, jadi perundang-undangan ini kita maknai adalah undang-undang atau perpu dan perda. Ada yang bisa menjelaskan kenapa kejahatan itu harus diatur di 2 undang-undang ini? Padahal di atas undang-undang ada lagi Undang-Undang Dasar 1945, lalu TAP MPR. Nah, kenapa kejahatan itu tidak boleh diatur di Undang-Undang Dasar 45? Padahal ini adalah produk hukum tertinggi. Justru kejahatan hanya boleh diatur di, atau tindak pidana itu hanya boleh diatur di undang-undang dan perda. Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Tadi kan bisa yang pertanyaan pertama tadi. Kenapa? Yo, ada yang bisa menjawab? Kenapa tindak pidana itu, ya, atau hukum pidana itu hanya boleh diatur di undang-undang dan perda? Anda membaca Undang-Undang Dasar 1945 ya, mulai pasal 1 misalnya sampai pasal 37 misalnya ya. Nah, itu tidak ada satupun dia berbicara tentang hukum pidana. Tidak ada dia berbicara tentang tindak pidana ya. Dia tidak ada berbicara tentang tindak pidana ya, tentang kejahatan, tentang pelanggaran. Tapi kalau tentang asas legalitas ada, ya.
Nah, di dalam asas legalitas, kalau asas legalitas ada, itu diatur di pasal 28 itu. Artinya bahwa seseorang itu tidak boleh dituntut ya kalau tidak ada undang-undangnya. 28. Ya, misalnya setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat dan bernegara, misalnya ya. Asas kepastian hukum, ya. Itu ada bagian dari asas legalitas. Karena asas legalitas ini kan suatu perbuatan itu tidak dapat dipidana kalau tidak diatur oleh perundang-undangan terlebih dahulu. Ya. Misalnya saat ini orang melakukan kumpul kebo itu tidak ada hukumannya. Ya. Kumpul kebo itu kan laki-laki dan wanita hidup dalam satu rumah dalam waktu yang sama, ya, seolah-olah dia suami istri gitu kan. Dia tidak ada hukumnya, ya. Artinya tidak ada dalam hukum pidana bahwa itu ada perbuatan yang dilarang. Nah, sehingga kan negara tidak bisa lalu menghukum orang yang kumpul kebo. Ya. Tapi nanti kalau rancangan KUHP nanti sudah disahkan, nah maka itu berapa orang itu bisa dihukum. Nah, ini asas legalitas ya. Jadi kalau tidak ada aturannya, maka orang itu tidak boleh dihukum, walaupun misalnya sifat dari perbuatannya itu adalah tercela. Ya, dulu sebelum tahun 2018 orang memakai Zenit tidak apa-apa, ya, memakai Karnopen tidak apa-apa. Tapi sejak 2018, ya maka itu dia tidak boleh. Dia memakai Zenit atau Karnopen, dianggap dia memakai. Kan kenapa perundang-undangan ini dimaknai undang-undang dan perda, maka kita lihat dari lembaga pembentuknya. Ya. Nah, mulai awal Undang-Undang Dasar 45 siapa yang membuat? Yang membuat adalah BPU PKI, ya. Nah, MPR apa? MPR sekarang hanya mengamandemen, dia hanya boleh mengubah. Tapi dulu yang pertama kali membuat itu adalah BPU PKI. Ya. Nah, kalau TAP MPR siapa yang membuat? Yang namanya juga TAP MPR, maka yang membuat adalah MPR. MPR itu siapa? MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Berarti ini sama-sama legislatif. Nah, kalau undang-undang siapa yang membuat? Nah, yang tadi kan adalah Presiden dan DPR. Nah, Presiden itu adalah eksekutif, DPR adalah legislatif, perwakilan rakyat. Jadi Presiden itu adalah penguasa, ya. DPR itu adalah perwakilan dari rakyat tadi, individu tadi. Ya. Jadi gini, bahwa Presiden, Anda untuk menetapkan ini kejahatan dan hukum dan pidana penjara, itu tidak boleh Anda memutuskan sendiri. Ya. Harus persetujuan kami. Kami ini siapa, kata DPR? Kami ini rakyat. Ya, lalu menggunakan istilah perwakilan. Nah, makanya kejahatan atau tindak pidana itu hanya boleh diatur di undang-undang, diatur di undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang ini adalah kesepakatan antara penguasa dalam hal ini presiden bersama rakyat yang diwakili oleh DPR. Nah, begitu juga perda. Nah, ini kan antara penguasa daerah, kepala daerah, dengan rakyat di daerah yang diwakili oleh DPRD. Nah, tindak pidana tidak ada di PP, di peraturan pemerintah tidak ada, karena yang membuat itu adalah hanya pemerintah. Ya, hanya eksekutif. Begitu juga peraturan presiden, itu hanya eksekutif yang membuat, tidak melibatkan legislatif. Nah, sehingga kurang memiliki legalitas, ya. Ya, kurang memiliki legalitas. Karena
kalau misalnya tindak pidana itu boleh diatur di peraturan pemerintah atau peraturan presiden, maka nanti akan kembali lagi kita ke zaman raja dulu, sewenang-wenang nanti. Ya, pokoknya kalau pemerintah tidak suka, dia buat aja aturan, kemudian DPR tidak bisa apa-apa. Ya, nah, ya jadi itu ya. Nah, jadi asas legalitas ini bahwa kenapa misalnya hukum pidana itu untuk melindungi kepentingan hukum individu dari kesenangan penguasa itu pertama dia melihat pada asas legalitas. Artinya harus diatur dulu perbuatan itu adalah tindak pidana, baru kemudian negara bisa menghukumnya. Sehingga kita jelas ya mana yang dilarang dan mana yang tidak dilarang. Bahasanya gitu ya, asal legalitas itu ya. Jadi kita tahu ada kepastian. Oh, seperti ini tidak boleh. Oh, seperti ini boleh. Ya. Nah, yang kedua adalah asas kesalahan. School. Nah, setelah kita menentukan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, misalnya sudah ada kejelasan, sudah ada aturannya, maka bahwa untuk menjatuhkan pidana atau hukuman itu, maka harus ada kesalahan. Ya, Bapak ambil contoh misalnya, satu bapak misalnya nitip tas yang di dalamnya itu ada isi sabu ke Anissa. Anissa, tolong bawakan tas bapak, antarkan bapak yang di alamat ini. Ya, Anissa tidak tahu kalau di dalamnya ada sabu. Lalu berikutnya bapak meminta tolong ke Salsabila, tolong antarkan tas ini. Tapi hati-hatilah di dalamnya ada sabu. Oh, iya Pak. Ya. Nah, Salsabila harus tahu bahwa sabu itu adalah hal yang dilarang. Mau lu nggak tahu Pak? Nah, itu kadakawa. Ya, karena di dalam hukum itu ada namanya teori fiksi. Orang itu dianggap tahu hukum. Ya. Jadi ukurannya apa? Ukurannya kita tinggal perbuatan ini baik atau tidak, perbuatan ini tercela atau tidak, itu aja. Ya. Ya. Orang yang misalnya anak-anak misalnya. Anak-anak yang baru misalnya 14 tahun lalu pakai sepeda motor, lalu ditilang polisi, "Oh Pak, lu kan tahu Pak. Kalau ini kada boleh, kalau ini kada boleh." Ya, tidak bisa. Tetap karena dia dianggap tahu. Karena kalau tidak ada teori fiksi, maka orang akan berdalih, saya tidak tahu gitu ya. Nah, lalu orang dianggap tahu. Nah, lalu yang tadi contoh kedua, Salsabila bapak titip tas dan tahu kalau isinya sabu, tetapi Salsabila tetap melakukan apa yang bapak minta tadi. Lalu mereka jalan berdua. Nah, setelah mereka berjalan berdua, lalu sama-sama ditangkap oleh polisi. Kedapatan tas yang Anissa dibongkar ada sabu. Tas Salsabila dibongkar ada sabu. Lalu ditanya Salsabila, "Ini punya siapa?" "Ini punya Pak Tommy Pak, saya hanya disuruh nitip." "Tahu nggak kamu kalau isinya ini?" Kalau Salsabila jujur bilang tahu kan, tapi kalau Salsabila tidak jujur dia bilang tidak tahu. Tapi nanti polisi akan menangkap bapak dan bapak bilang Salsabila tahu. Nah, ya. Nah, lalu pertanyaan gini, kalau dua-duanya ditangkap, Anissa ditangkap karena membawa tas berisi sabu, Salsabila ditangkap berisi sabu, tanyaannya, apakah keduanya pantas untuk dihukum? Atau Anissa saja yang dihukum? Atau Salsabila saja yang dihukum? Nah, maka siapa yang punya kesalahan artinya dia tahu, tapi dia tetap melakukan. Nah, maka hanya Salsabila. Salsabila tahu bahwa ini sabu, tapi dia tetap membawakan, mengantarkan. Tapi Anissa dia tidak tahu kalau ini sabu. Sehingga Anissa menganggap bahwa Pak Tommy dosen ulun, ya. Jadi minta tolong, minta bawakan ini. Yang namanya kita ini muridnya, nah kan tidak ada salahnya, ya, membantu dosen, ya. Nah, jadi Bapak ingat betul dulu ya, waktu sekolah di madrasah itu, ya, bahwa salah satu ilmu kita bermanfaat itu kalau kita takzim terhadap guru. Ya, artinya kalau misalnya guru minta tolong, ya kita tolongi, ya sepanjang itu sesuai kemampuan kita. Ya, nah makanya dulu kan kalau misalnya di pesantren itu, kalau ujar pengasuhnya itu sapui halaman, masih menyapui kan.
Ya, kalau di kampung itu kamar mandi kosong, airnya tolong ditimba. Pokoknya apa yang disuruh oleh ustaznya itu mau terus ya. Karena di balik itu ada ilmu yang nanti akan barokah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ada guru yang minta tolong tapi tidak sesuai kemampuan kita, bahkan kita kategorikan memanfaatkan kita, ya bagi Bapak itu ya kurang elok juga kan ya. Misalnya ada guru yang tolongi Bapak Bang, tukarkan tiket pesawat. Nah, itu namanya guru yang kurang ajar itu. Ya. Itu guru yang kurang ajar. Ya. Nah, jadi dalam konteks ini adalah tiada pidana tanpa kesalahan, artinya hukuman itu tidak boleh dijatuhkan kalau tidak ada kesalahan. Nah, terhadap Anissa tidak ada kesalahan, Anissa tidak tahu, lalu tidak pantas kemudian Anissa dihukum. Nah, kalau Salsabila pantas dihukum karena dia tahu, ya. Nah, jadi dalam konteks ini ya, bahwa hukum pidana itu dia akan berlaku adil ya terhadap orang yang memang sengaja untuk melakukan perbuatan. Dia tidak akan menghukum orang yang tidak tahu, orang yang tidak sengaja melakukan kejahatan. Ya. Nah, yang berbeda ada asas pembalasan. Ya. Pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Nah, dulu hukum pidana itu bahwa kalau misalnya, maka dulu kan kalau orang misalnya berbuat kesalahan, maka dia dihukum setimpal dengan hukumannya itu setimpal dengan perbuatannya. Tanpa dia melihat apakah hukuman ini nanti bisa mengubah dirinya, apakah hukuman ini nanti akan bermanfaat bagi diri si pelaku, itu tidak menjadi persoalan. Ya. Yang penting pelaku itu mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Ya. Sehingga dulu kan ada hukumannya, misalnya dia diikat, ya. Dia dipancung. Nanti dia ini baik atau tidak, berubah atau tidak, itu tidak penting. Yang pasti hukuman yang saya berikan adalah karena perbuatan kamu. Nah, padahal Jeremy Bentham ya mengemukakan bahwa selain pembalasan, artinya bahwa dijatuhinya hukuman itu selain karena pembalasan, itu penting, itu harus memberi manfaat. Ya. Nah, lalu ada Jeremy Bentham ini dikenal dengan aliran kemanfaatan. Dia harus, kata dia, bahwa hukum itu harus memberikan manfaat. Ya. Hukum itu tidak boleh. Ya. Artinya hukum itu harus bisa membahagiakan, ya, membahagiakan orang lain. Ya. Tidak boleh misalnya hukum itu kemudian membuat orang sengsara itu. Contoh yang nyata adalah gini. Di dalam aturan akademik itu ada, kalau dosen itu lambat menginput nilai pada waktunya, ya, dia lambat atau sudah melewati waktu, maka semua mahasiswa itu akan mendapat nilai B. Nah, ini satu sisi ini pasti akan mengecewakan bagi yang mahasiswa yang merasa dirinya sudah benar-benar menjawab, ya, yakin sudah dapat A. Tapi ini membahagiakan bagi mahasiswa yang menjawab seadanya, yang mana dia sadar dia tidak lulus, tapi karena kesalahan dosen menginput nilai melewati batas waktu, akhirnya dia B. Ya. Nah, memang hukum itu tidak bisa membahagiakan semua orang, tidak bisa. Tapi setidaknya hukum itu bisa membahagiakan mayoritas, ya, mayoritas orang tadi. Nah, karena Bapak yakin bahwa yang dapat nilai A itu sedikit. Yang pasti banyak itu dapat C kan. Tapi pada saat dia dapat B, dia senang. Ya, dia bahagia. Karena itu dianggap yang adil, ya. Nah, jadi kemanfaatan itu harus ada, kata Bentham, ya. Bahwa menghukum seseorang itu tidak boleh hanya karena pembalasan. Apa?
bahwa pemidanaan akan bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri pada pelaku. Jadi menghukum pelaku itu, memenjarakan pelaku itu harus bisa memperbaiki perilaku dari penjahat tadi. Nah, makanya lalu kita menggunakan sistem pemasyarakat. Ya, kalau dulu namanya penjara, kalau sekarang namanya lembaga pemasyarakatan. Yaitu bagaimana orang yang dianggap tadi melakukan perbuatan tercela di mata masyarakat, orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat tadi, pada saat dia kembali ke masyarakat, dia bukan lagi menjadi sampah masyarakat, tapi dia menjadi orang yang bisa bermasyarakat yang dengan baik. Ya. Makanya di dalam LP itu ada pembinaan-pembinaan, ya, ada pembinaan rohani. Ya. Diharapkan gini bahwa kalau dulu kamu melakukan kejahatan, pada saat masuk penjara, ya diharapkan kamu menjadi orang yang lebih baik. Ya. Dulu pembinaan-pembinaan. Yang kedua adalah pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Artinya hukuman itu harus membuat lalu orang ini tidak lagi melakukan kejahatan. Contohnya apa? Orang memakai sabu, orang memakai ekstasi. Harusnya kan memakai ekstasi ini satu sisi dia harus diobati kan gitu kan? Ya. Harusnya kenapa sih orang memakai ekstasi, memakai sabu itu dihukum? Wah ini uang-uang dia beli. Kalau sakit badan dia, kalau mati nyawa dia juga yang hilang. Mengapa negara harus ikut campur? Nah, jadi negara ikut campur itu dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah supaya orang tadi kesehatan itu terjamin. Ya, karena kalau sabu, ekstasi itu dibebaskan untuk memakai ya, untuk memakai, maka apa yang akan terjadi gitu kan? Ya, jangan-jangan karena pada saat kuliah ini ada mahasiswa yang pernah ledeh gitu, ya karena dia habis nyabu, kemudian nge-fly, dia melayang-layang, lalu kan kada konsen lagi. Belum lagi efek dari narkotika itu kan memutus jutaan saraf kita. Efeknya yang dulu kita ingat sekarang bisa kada keingatan. Yang dulu kita rajin bisa pengoler. Nah ini efeknya ini yang oleh negara mencoba dicegah. Lalu apa hukumannya orang pakai sabu? Ya orang pakai sabu hukumannya adalah pidana penjara maksimal 4 tahun. Diharapkan dengan dia dihukum di penjara lalu dia tidak pakai lagi. Tetapi dalam kenyataannya tidak. Orang yang ditangkap karena memakai sabu, kemudian dia masuk ke lembaga pemasyarakatan, ternyata di lapas dia justru lebih rajin lagi memakai sabu. Kenapa? Karena di situ ada yang berjual, di situ ada oknum sipir yang menjagakannya, bahkan oknum sipir ini sebagai pengedarnya, polisi kadang mungkin menangkap kan. Nah, artinya bahwa memakai sabu di penjara ini lebih enak karena mana ada polisi bebas masuk, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya yang tadi pembinaan tadi yang kurang efektif, ya. Nah, orang pakai sabu itu selain misalnya dibina penjara, dia juga bisa direhabilitasi, ya. Nah, bagaimana menghilangkan sifat kecanduannya, itu ya. Nah, yang ketiga adalah pemidanaan itu harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Nah, lalu ada namanya istilahnya itu di dalam nanti viktimologi itu adalah ganti rugi. Ganti rugi itu nanti ada dua, ada kompensasi, ada restitusi. Kalau kompensasi itu adalah yang diberikan oleh negara. Kalau restitusi itu yang diberikan oleh pelaku. Ya, makanya dalam kasus Heri Irawan waktu tidak salah itu ya, yang kasus pencabulan terhadap santrinya itu, dia selain dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dia juga dijatuhi pidana ganti rugi. Ya. Supaya memberikan ganti rugi kepada korban sebesar 300 sekian juta. Tapi anehnya ganti ruginya harus tapi dibebankan kepada negara. Kenapa harus negara yang membayarnya kan gitu? Harusnya dia sendiri yang harus membayar. Ya. Jadi tadi bahwa intinya bahwa supaya hukuman itu bermanfaat, maka setidaknya kata Jeremy Bentham harus mengandung 3 unsur ini. Ya. Nah sekali lagi kita simpulkan bahwa aliran klasik
bahwa tujuan hukum pidana menurut klasik itu adalah untuk melindungi kepentingan hukum individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Ya, jadi yang dilindungi itu adalah kepentingan individu dari kesewenangan penguasa, dari jahatnya penguasa. Nah, kalau aliran modern dia berkembang bahwa hukum pidana itu adalah bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Ya. Jadi tidak hanya individu yang dilindungi, tetapi adalah juga kepentingan masyarakat, ketentraman di suatu wilayah, di suatu daerah. Ya, seperti Bapak contohkan tadi, kenapa misalnya bahwa Denis yang melakukan pencabulan kemudian harus dihukum. Ya, artinya bahwa tujuannya adalah melindungi wanita-wanita lain dalam kelas itu dari kejahatan yang dilakukan oleh Denis tadi. Nah, ini sudah mulai berkembang, bukan lagi kepentingan individu, tapi kepentingan kelompok. Kelompok di sini bisa kita artikan adalah masyarakat kecil, ya, masyarakat yang ada di wilayah kita, bisa juga masyarakat yang lebih besar itu adalah negara. Ya. Lalu akhirnya ada yang namanya kejahatan-kejahatan terhadap masyarakat. Misalnya kejahatan ketertiban masyarakat. Ya. Yang dilindungi adalah kepentingan hukum masyarakat. Misalnya apa? Penghinaan terhadap suku, penghinaan terhadap ras, penghinaan terhadap agama. Nah, adanya pasal-pasal kejahatan penghinaan, pasal 156 yang dikenakan ke Ahok, itu adalah bukan melindungi kepentingan hukum individu, tapi kepentingan hukum masyarakat. Anda tidak boleh menghina Nabi Muhammad. Kalau Anda menghina Nabi Muhammad, maka yang Anda bukan hanya individu, tetapi seluruh umat Islam. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi Islam di dunia. Kita lihat bagaimana Presiden Perancis yang mendukung orang yang melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, maka semua dunia mengecamnya. Ya. Nah, begitu juga misalnya penghinaan terhadap suku. Ya, misalnya Sajidah suku Dayak, ya, Bapak Bungong Dayak Pang. Nah, lalu nanti orang Dayak yang lain dia akan merasa terhina juga, ya. Walaupun Bapak bicaranya ke Sajidah, tetapi kenapa bawa-bawa orang Dayak? Jadi kan seolah-olah orang Dayak ini bungol, gitu. Ini jangan ada yang merekam lah, karena merekam ini lalu diviralkan ini. Ya, nah, jadi kenapa? Ya karena bukan kepentingan individu saja, kepentingan saja. Iya, Bapak menghina kata-kata bungol tadi, tetapi ternyata kata-kata bungol ini juga dialamatkan ke orang Dayak. Nah, sehingga siapapun yang bersuku Dayak dia akan merasa terhina karena adanya ikatan yang diikat dengan kesukuan. Ya, lalu akhirnya apa? Bukan hanya Sajidah nanti yang akan menyerang Bapak. Lalu akhirnya yang menyerang Bapak itu adalah semua orang Dayak. Apalagi misalnya nanti dikaitkan bahwa Pak Tommy itu Madura. Nah, lalu nanti akhirnya ada konflik. Dibawa-bawalah suku Bapak sebagai suku Madura misalnya. Nah, lalu terjadi konflik. Pokoknya kata orang Dayak, di mana ada orang Madura, kita habisi. Nah, lalu akhirnya terjadi konflik bukan lagi antara individu Bapak dengan Sajidah, tetapi antara masyarakat Dayak dan masyarakat Madura. Ya. Nah, artinya bahwa hukum pidana itu berkembang. Dia tidak hanya lahir ternyata individu tadi saja. Hukum individu itu misalnya ya penghinaan, pencurian, gitu. Tapi juga masyarakat, ya. Begitu juga misalnya negara, ya. Tapi dulu negara misalnya kejahatan itu ya, misalnya, nah itu memang dulu tujuannya adalah untuk melindungi supaya negara ini menjalankan tugasnya merasa nyaman, tidak diganggu dengan kritik-kritik ya, kritik-kritik yang sifatnya itu mengganggu ya. Tapi kalau kritik yang membangun itu tidak apa-apa ya. Ya.
Misalnya mengatakan bahwa polisi ini apa itu ya? Misalnya polisi ini pungli, polisi ini koruptor kan misalnya ya. Nah, padahal itu oknum, ya. Nah, padahal itu kan oknum. Nah, termasuk misalnya kejahatan terhadap negara itu misalnya penggulingan pemerintahan, makar, ya. Nah, pemerintahan ini kan bukan hanya lalu urusan individu presiden, menteri-menteri itu dengan pelaku, tidak. Tapi ini akan mengganggu stabilitas ketatanegaraan, ya. Akan mengganggu hal-hal yang lainnya, akan berefek kepada hal yang lain, ya. Nah, jadi bedanya kalau aliran modern itu adalah tujuannya melindungi masyarakat dari kejahatan. Ya, kalau aliran klasik melindungi kepentingan hukum individu dari kesewenangan penguasa. Jadi sifatnya individu. Nah, kalau modern sifatnya sudah kelompok, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan, melindungi masyarakat dari kejahatan tadi. Ya, hal ini sesuai dengan postulat. Ya, les salut du claim. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Ya, ada 3 pijakan. Yang pertama adalah memerangi kejahatan. Nah, bahwa hukum pidana itu lahir itu dalam rangka untuk memerangi kejahatan. Ya. Bahwa Anda kalau melakukan kejahatan kami hukum. Ya. Kalau Anda melakukan pencurian maka akan kami penjara. Kalau Anda memperkosa maka penjara. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan memerangi kejahatan. Ya. Bahwa kita tidak melakukan kejahatan itu adalah karena apa? Ya karena takut akan hukuman. Ya. Rendah itu. Ya. Ya. Coba tanya misalnya, kenapa si A tidak mau memperkosa si B misalnya? Ya karena takut hukuman. Ya. Jarang orang mengatakan, oh enggak, itu dosa misalnya. Ya. Kalau dosa kan nanti hukumannya itu di akhirat kan, tidak langsung di dunia. Sehingga orang bisa saja melakukan. Tapi pada saat dia langsung mendapatkan hukuman di dunia, ya, maka orang tidak akan melakukan kejahatan tadi. Ya, jadi hadirnya hukum pidana itu supaya orang tidak ada yang berbuat jahat. Ya. Yang kedua adalah memperhatikan ilmu lain. Nah, bahwa di dalam menetapkan suatu perbuatan itu jahat atau tidaknya, ya maka tidak terlepas dari kajian-kajian ilmu lain. Misalnya ilmu kriminologi. Ya. Kriminologi itu kan ilmu yang bicara tentang sebab-sebab kejahatan. Ya. Kenapa lalu ada hasil kajian kriminologi misalnya bahwa orang yang melakukan teluh, orang yang melakukan parang maya itu adalah sesuatu yang perbuatan tercela. Nah, sehingga orang seperti ini perlu dihukum. Ya. Orang kriminologi misalnya mengatakan bahwa orang yang memakai zenit ya, itu adalah akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Kesehatannya akan terganggu. Nah, sehingga hukum pidana dia menganggap seperti itu, maka zenit akan kita larang. Ya. Nah, jadi ilmu-ilmu ini ada ilmu sosial ya, kriminologi. Nanti kita minggu depan bicara hubungan antara hukum pidana dan ilmu pengetahuan lain. Misalnya hubungan hukum pidana dan kriminologi. Ada juga dari segi viktimologi. Nah, viktimologi itu berbicara tentang korban. Ya. Misalnya apa? Nah, bagaimana perlindungan terhadap korban, ya. Misalnya perlindungan terhadap korban pemerkosaan, korban kekerasan seksual. Ya. Berkaitan dengan misalnya tadi adalah berkaitan dengan ganti rugi. Kita ambil contoh misalnya, ya. Ada wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Lalu kemudian pelaku dihukum. Nah, dengan dihukum pelaku, bagaimana keberadaan korban? Ya. Apa bisa menjadi tenang? Apakah korban bisa terobati? Nah, maka di sini lalu diberilah hak-hak bagi korban. Ada hak namanya rehabilitasi medis. Ya, bagaimana
mengobati ya, mengobati luka ya secara fisik misalnya. Ada rehabilitasi sosial. Nah, bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan ya. Jangan sampai dia lalu nanti menghilangkan rasa malu misalnya kalau ketemu di masyarakat. Nah, ini hak bagi korban. Ya. Lalu apa lagi? Oh, ganti rugi kah misalnya kan? Karena dia bisa saja ya, apalagi di Banjarmasin kan kalau sudah ada bujang berarti karena jujurannya berkurang. Ya, sehingga perlu ganti rugi. Nah, boleh diatur. Nah, ini kajian dalam ilmu viktimologi. Jadi viktimologi itu berbicara tentang bagaimana hak-hak korban ya itu bisa diberikan. Jadi kalau kriminologi itu orientasinya lebih kepada pelaku, ya, kenapa orang melakukan ini? Oh, kalau orang melakukan ini kemudian hukumannya apa? Nah, kalau viktimologi lebih berorientasi kepada kepentingan korban, ya. Bagaimana korban itu? Walaupun di dalam kejahatan korban itu bisa saja dia mempunyai peranan, ya. Misalnya karena korbannya lalai, lalu kejahatan itu terjadi. Karena kita tidak mencabut kunci kontak di sepeda motor, lalu kemudian pencurian itu terjadi. Ya. Nah, ini kajian-kajian dalam konteks viktimologi. Nah, kriminologi, viktimologi itu akan kalian dapatkan kalau misalnya nanti kalian mengambil konsentrasi atau kekhususan hukum pidana. Nah, yang ketiga adalah ultimum remedium. Ultimum remedium ini adalah bahwa hukum pidana itu menjadi sarana terakhir dalam rangka menanggulangi kejahatan. Ya, jadi kita dulu punya namanya peraturan wali kota Banjarmasin, Bapak lupa nomornya. Kalau ada orang yang tidak memakai masker di tempat umum, maka dia didenda 100.000. Nah, denda itu adalah sanksi administrasi. Ya. Pertanyaannya, kalau dia tidak bisa membayar denda, apa? Ya sudah. Tidak ada. Ulun kada pakai masker ini, kada bisa duitin pakai masker. Yang denda pulang 100.000 lah. Nuker masker aja ulun kada pakai masker aja karena kada berduit. Ya. Ya. Nah, lalu akhirnya ya sudah kalau itu kan menyapui jalan aja, kada apa-apa ya, cuma menyapui sudah. Nah, sanksi administratif seperti ini apakah kemudian bisa menciptakan masyarakat itu akan menggunakan masker di tempat umum? Nah, kalau ternyata di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya ini tidak efektif, jadi aturan ini ternyata tidak bisa jalan, tidak bisa membuat orang ini harus pakai masker, atau berdasarkan data bahwa banyak orang yang akhirnya kada pakai masker, ya, banyak orang yang dihukum. Lalu apa? Oh, kalau gitu berarti kita naikkan dari peraturan wali kota menjadi perda. Kalau di perda, maka orang yang tidak menggunakan masker di tempat umum, dia bisa dijatuhi pidana kurungan. Ya, misalnya 7 hari atau denda 100.000. Nah, jadi pada saat orang tadi itu kemudian dijatuhi denda 100.000, lalu dia tidak mampu, oh kalau gitu kamu masuk kurungan. Nah, siapa sih yang mau kan kebebasan kita terbelenggu? Siapa yang mau dikurung? Ya tidak ada yang mau. Nah, lalu kalau seperti ini maka apa? Kalau begitu, pelanggaran terhadap penggunaan masker, ya, tidak menggunakan masker di umum, itu jangan kita sanksi, jangan kita hukum dengan sanksi administratif, tapi coba kita hukum dengan sanksi pidana. Gitu. Supaya apa? Ya harapannya masyarakat itu akhirnya menjadi taat. Tidak pelanggaran dalam bentuk tidak menggunakan masker di tempat umum. Ya, itu namanya sifat hukum pidana yang disebut dengan ultimum remedium. Jadi sarana terakhir. Jadi kalau sudah ini tidak bisa, ya sudah. Ya, Bapak contohkan sederhananya, kalau ada mahasiswa terlambat, kata Bapak tidak boleh masuk. Nah, ini sanksi administratif masih. Kalau misalnya masih ada yang terlambat, kalau yang terlambat tidak lulus, nah ini masih sanksi administratif.
Tapi ada aja mahasiswa yang, tapi kalau pada saat Bapak mahasiswa yang tidak masuk dihukum mati misalnya. Wah, mati ini kan pidana sudah. Kira-kira hakun nggak kada masuk? Nah, pasti masuk kan? Pilihannya dua, kada masuk dihukum mati, sudah mendingan masuk. Nah, lalu akhirnya orang membuat taat. Ya, jadi tapi hukum pidana sebagai sangkala terakhir. Karena ya mau tidak mau hukum pidana, sanksi hukum pidana ini adalah melanggar hak, melanggar HAM. Ya. Jadi tidak ada sanksi pidana itu tidak melanggar HAM. Sanksi pidana itu semua melanggar HAM. Selama itu diatur ada undang-undangnya, diatur undang-undang, itu tidak anggap melanggar HAM. Ya. Coba baca di pasal 28J ayat 2 setelah itu ya. Itu kan bahwa HAM itu bisa dibatasi kalau diatur dalam undang-undang ya. Jadi misalnya gini, dalam kasus Heri Irawan itu ya, hakim kan berpendapat bahwa jaksa kan menuntut pidana mati ya. Tapi hakim berpendapat bahwa pidana mati itu tidak bisa dijatuhkan karena melanggar HAM. Nah, ini pemikiran hakim yang menurut Bapak ini tidak mendasar secara yuridis. Kenapa? Karena kan ada undang-undangnya. Ya, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu di pasal 81 ya, ayat 3 itu dikatakan bahwa pelaku pemerkosaan terhadap anak yang korbannya lebih dari satu itu bisa dijatuhi pidana mati. Nah, hakim kan menjalankan undang-undang. Karena ada pidana mati, bukan berarti melanggar HAM. Ya. Jadi gini, sepanjang perbuatan yang melanggar HAM itu ada dasarnya diatur dalam undang-undang, maka itu tidak dikategorikan sebagai HAM. Pidana mati memang itu melanggar HAM karena menghilangkan hak orang untuk hidup, hak fundamental. Tetap di dalam undang-undang. Di KUHP ada di pasal 10 ya. Pidana penjara itu juga melanggar HAM ya, mengurangi kebebasan orang bersikap. Dia dikerengkeng, dia tidak bisa kemana-mana. Ya. Pidana denda itu juga melanggar HAM. Kenapa? Karena mengambil secara paksa uang dari masyarakat. Anda tidak menggunakan helm pada saat berkendara, denda 200.000. Oh, ini kan uang saya. Ya. Yang tidak pakai helm saya juga. Kalau nanti misalnya pecah ya kepala saya. Tapi ini kan ada aturannya. Lalu tidak bisa dikategorikan melanggar HAM. Ya, itu ultima medium. Nah, sekarang fungsi hukum pidana apa? Nah, fungsi hukum pidana itu ada fungsi umum, ada fungsi khusus. Fungsi umum itu sama seperti fungsi hukum pada umumnya. Apa? Menjaga ketertiban umum. Ya, jadi kenapa hukum pidana itu ada? Ya supaya masyarakat itu menjadi tertib. Ya. Yang menjadi tertib. Kenapa misalnya harus ada orang yang melanggar traffic light itu kemudian dihukum? Melanggar traffic itu kan sebagai tindak pidana, tapi dalam bentuk pelanggaran. Ya. Kenapa harus dihukum dengan kurungan? Karena gini, kalau misalnya Anda melanggar traffic light, lampu merah, misalnya itu bukan tindak pidana ya, lalu apa sanksinya Pak? Ya sanksinya Anda dibayar denda saja. Anda bayar denda administrasi namanya, itu paling tinggi, ya. Nah pada saat Anda kemudian dibayar denda, lalu kata Anda, saya tidak punya uang Pak, ya polisi nggak bisa ngapa-ngapain. Karena sudah habis mentok. Lalu akhirnya orang nanti banyak yang melanggar lampu merah tadi. Tapi karena kemudian melanggar lampu merah itu adalah bagian dari tindak pidana pelanggaran, kata polisi, Anda didenda 200.000. Saya tidak bisa bayar Pak. Oh kalau tidak bisa bayar berarti Anda masuk kurungan selama 7 hari misalnya. Nah, artinya kan dengan dia kemudian dihukum kurungan tadi, setidaknya satu orang lah tidak ada yang membuat kekacauan di lampu merah. Yang lain begitu juga akhirnya kan tidak ada kekacauan, ya. Nah, jadi kenapa hukum pidana itu ada? Ya salah satunya adalah
menjaga ketertiban umum. Kenapa kita di media sosial itu tidak boleh menyebarkan hal-hal yang bersifat porno? Kenapa kita tidak boleh menghina? Yaitu supaya kita dalam hal menggunakan teknologi itu tertib, ya. Itu supaya lebih tertib, supaya kita sama-sama bermedsos dengan tetap menghormati dan menghargai hak-hak individu seseorang, ya. Kita tidak boleh di Undang ITE, kita tidak boleh mengakses sistem elektronik online tanpa izin, ya. Itu apa misalnya contohnya, Pak, ada HP kawan, ya, HP kawan bandakan, lalu dibuka, WA-nya dibuka, LAN-nya dibuka. Nah, itu sebenarnya melanggar tindak pidana membuka sistem elektronik online tanpa izin. Tapi kalau itu terjadi tidak usah melapor lah, ya, tidak usah lah, ya. Ini kan hal-hal yang kecil saja, ya. Itu biasanya orang yang sistem elektronik orang itu yang komputer orang kemudian ada yang diretas, ada yang dibuka gitu tanpa izin, ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa fungsi umum dari hukum pidana itu adalah untuk menjaga ketertiban umum. Jadi pada umumnya ini adalah tujuan hukum pada umumnya itu. Yang kedua, fungsi melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya atau menyerang dengan sanksi pidana. Jadi memperkosa ini bukan berarti menyetubuhi, ya. Jadi menyerang, ya. Dia melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan orang yang hendak menyerangnya lalu dengan sanksi pidana. Ya. Karena kalau tidak ada dengan sanksi pidana, ya tadi, orang tidak akan taat. Kita bayangkan, ada sanksi, misalnya gini, mengedarkan sabu itu ada pidana penjara, pidana mati saja. Itu loh. Masih banyak orang yang mengedarkan sabu. Apalagi kalau misalnya tidak ada sanksi pidana mati. Nah, artinya setidaknya, ya, ada aturan yang sifatnya itu sanksinya berat, kemudian dengan sanksi berat ini diharapkan orang tidak melakukan. Misalnya pemerkosaan itu dulu, ya, pemerkosaan itu kalau secara umum itu diatur di pasal 285 KUHP. Hukuman penjaranya pemerkosa dengan korbannya wanita. Wanita pun, wanitanya nini-nini kah? Wanitanya tante-tante kah? Wanitanya remaja kah? Wanitanya anak kah? Wanitanya bayi kah? 12 tahun. Nah, lalu kemudian melihat dalam perkembangan, ya, bahwa ini banyak ini orang yang memperkosa anak-anak. Kenapa? Ya karena memperkosa anak-anak itu kan lebih mudah. Karena dia cukup diiming-imingi, cukup dijanji-janji, mau aja kan. Ini hendak melawan, ya karena kawa juga kan, ya, karena masih anak-anak kan. Nah, lalu karena anak-anak ini rentan, ya, berdasarkan biologisnya, berdasarkan psikologisnya, dia ini rentan untuk menjadi korban rayu-rayuan, iming-iming dari pelaku. Nah, kemudian harus ada aturan khusus, ya. Artinya gini, bahwa dengan adanya undang-undang perlindungan anak yang mengancam memerkosa anak itu lebih berat hukumannya, ya. Karena kalau memperkosa anak itu di pasal 81 itu minimal hukumannya penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun, ya. Minimal 5 tahun. Jadi maksimal 15 tahun, bahkan ada pidana mati. Nah, artinya ancamannya lebih berat. Kalau misalnya di KUHP kan hanya 12 tahun. 12 tahun itu berarti hakim boleh menjatuhkan 1 tahun boleh, 1 bulan boleh, 12 tahun boleh. Tapi kalau pelindungan anak, nah kalau misalnya orang dewasa, wanita dewasa, hakim itu boleh menjatuhkan hukuman antara 1 hari sampai 12 tahun. Tapi kalau korbannya anak, kata undang-undang, hakim boleh menjatuhkan minimal 5 tahun penjara sampai 15 tahun. Ya. Bahkan bisa pidana mati. Artinya kan hukumnya lebih berat. Begitu juga pencabulan misalnya.
pencabulan itu kan bukan kayak bukan sampai terjadi persetubuhan ya, mencium ya hal-hal organ-organ yang vital ya. Nah, menapak misalnya. Nah, itu ada pencabulan. Nah, itu kalau di KUHP itu 9 tahun hukumannya. Tapi kalau itu kalau dewasa, tapi kalau yang dicabuli itu adalah anak, ya, anak. Yang anak itu apa? Orang yang berusia belum 18 tahun. Berarti mulai 1 hari sampai 17 tahun, 11 bulan, 30 hari. Jadi belum memasuki ulang tahunnya ke 18. Nah, kalau yang Anda cabuli adalah anak, maka hukumannya minimal 5 tahun. Bayangkan, hanya menggawil burit binian aja 5 tahun. Nah, kenapa ancaman ini begitu berat? Ya diharapkan supaya tidak melakukan pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak. Karena hukumannya ada lebih berat loh. Kenapa lebih berat? Karena dampak yang akan diterima oleh anak itu lebih besar dibandingkan misalnya dampak yang diterima oleh orang dewasa. Ya, ya selain tadi bahwa untuk melakukan perbuatan pencabulan sampai pemerkosaan terhadap anak itu lebih mudah dibandingkan orang dewasa. Orang dewasa bisa melawan, ya. Tapi kalau anak kan, ya itu ya tadi diiming-imingi sehingga dia mudah sekali untuk menjadi korban. Ya, jadi hukum pidana mencoba untuk tadi, ya, bahwa sanksi pidana yang ada ini diharapkan bisa mencegah seseorang dalam hal melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan hukum, ya. Nah, juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum. Kepentingan hukum itu ada 3, saya bilang tadi ya. Atau ini istilahnya rehbeling. Istilahnya ada istilah rehbeling, itu ada 3. Kepentingan hukum individu, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian, penipuan, habis itu penggelapan, pengerusakan barang, pemerasan. Ya. Nah, pencurian itu nanti ada yang namanya pencurian biasa, pencurian dengan pencurian kekerasan. Jadi kalau kalian mendengar istilah ada copet, itu namanya pencurian. Ya, kalau ada jambret itu juga pencurian. Ya, tapi kalau copet itu pencuriannya ya biasa. Nah, kalau jambret itu biasanya dengan kekerasan, lalu disebut dengan pencurian dengan kekerasan. Ya, jadi istilah maling, jambret, habis itu adalah sebenarnya pencuri. Kalau istilah hukumnya, ya istilah hukum pidana itu namanya pencurian. Ya. Kalau misalnya orang yang memalak, pembajak, nah itu namanya pemerasan. Ya, itu istilah di masyarakat. Nah, kepentingan hukum individu juga melindungi kehormatan, penghinaan. Menghina Putri Regina, ya Salsabila tidak akan merasa terganggu, tidak akan merasa dirugikan juga tidak. Ya, nah, karena tidak akan mengganggu kebebasan Salsabila. Salsabila masih bebas dia. Nah, tapi akan berbeda kalau misalnya Bapak kemudian memperkosa Regina, ya maka Salsabila akan takut. Ya, kebebasannya sudah mulai terganggu. Karena kan misalnya anggap ya, Putri Regina bimbingan skripsi Bapak, Salsabila bimbingan si Bapak, lalu Putri Regina kemudian Bapak cabuli. Ya Salsabila otomatis dia merasa tidak aman. Ya, jadi bukan lagi masalah kepentingan hukum individu yang dilindungi, tapi nanti lainnya itu kepentingan hukum masyarakat. Karena kenapa? Karena efek dari pemerkosaan itu adalah akan mengurangi kebebasan dari wanita-wanita yang lain. Ya, dia tidak merasa bebas gitu. Tapi kalau Bapak misalnya tadi menghina Putri Regina, ya Salsabila tidak apa-apa, ya. Nah, kepentingan hukum masyarakat ya seperti tadi penghinaan terhadap agama, terhadap suku, ya, kemudian pornografi. Nah, itu kepentingan hukum masyarakat dilindungi, ya. Anda misalnya bugil tapi di tempat umum, itu melindungi kepentingan hukum masyarakat, ya.
Tidak bisa Anda berdalih, ini untuk saya Pak, malu saya sendiri ya. Nah itu tidak bisa ya. Nah seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Siskae. Bugil dia di tempat umum, ya. Terakhir dia kan informasi di berita tuh sebenarnya di Bandara Jogja. Ya. Dia dianggap bukan individu lagi yang dilindungi, tapi kepentingan masyarakat yang dilindungi. Ya. Kenapa? Karena efek dan akan berbuat yang amoral. Ya. Bisa saja karena melihat itu kemudian birahinya naik, kemudian setelah itu ketemu dengan perempuan lalu diperkosa. Ya kan? Kan banyak kan hasil-hasil penelitian yang mengatakan bahwa kenapa orang itu memperkosa karena dia sering melihat foto, video yang bersifat pornografi, yang bersifat porno. Ya. Nah, artinya ada orang melakukan pemerkosaan tadi itu adalah karena bersifat porno, nah kemudian porno tadi ada meningkatkan birahinya, meningkatkan nafsunya, karena kemudian dia tidak bisa mengendalikan dan harus melampiaskan nafsunya, lalu dia melakukan pemerkosaan ya, terhadap orang lain. Nah, yang ketiga kepentingan hukum negara tadi, ya, misalnya apa? Misalnya penggulingan pemerintahan yang sah, ya, mengubah ideologi, ya, Pancasila tidak boleh diubah, ya, kemudian membunuh presiden, membunuh wakil presiden, membunuh presiden tetangga, negara sahabat, kemudian menghina presiden, nah itu juga tidak boleh. Itu dalam rangka kepentingan hukum negara. Kalau kita, walaupun menghina presiden itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, ya, tapi kan sebenarnya lahirnya pasal penghinaan terhadap presiden itu khusus ya. Jadi gini, kalau Anda menghina individu, ya, kalau misalnya sekarang nih, kalau Anda menghina SBY, maka Anda dikenakan pasal 310 KUHP. Tapi kalau Anda menghina Jokowi, karena Jokowi sekarang melekat jabatan presiden, maka Anda dikategorikan menghina presiden yang hukumannya lebih berat. Ya kenapa? Ya karena kita harus menjaga wibawa, menjaga marwah dari simbol negara. Presiden itu di dalam hukum pidana itu dikatakan sebagai simbol negara. Ya. Kenapa? Yang dibuat oleh lembaga lain. Misalnya apa? Hakim sudah menghukum si A ini pidana mati. Tetapi kemudian si A ini meminta ampun kepada presiden. Lalu kata presiden, ya sudah saya maafkan. Saya ubah menjadi pidana seumur hidup. Ya. Nah, begitu pentingnya simbol dari negara ini. Ya kita anggap aja bahwa presiden adalah orang tua kita. Masa, gitu lah, masa kita menyambati orang tua kita, lalu kita menyambati orang tua kawan, hukumannya sama, dosanya sama. Nah, kan tidak mungkin gitu kan, ya. Kita menyambati orang tua kita sama menyambati orang tua kawan, maksudnya tuh hukumannya sama. Dia tidak bisa, dosanya sama, ya tidak. Ya, akan memiliki nilai dosa yang berbeda gitu. Walaupun kita tidak tahu dosanya apa, cuma kan kalau kita secara logika ya kita dikatakan durhaka. Tapi pada saat kita menghina, menyambati orang tua kawan, tidak ada kita dikatakan sebagai anak durhaka. Kata-kata durhaka ini kan yang bisa ya mencegah kita untuk mendapat keridhaan Allah misalnya ya. Nah, tapi kan oleh Mahkamah Konstitusi dicabut pasal penghinaan presiden ini. Artinya kalau Anda menghina presiden berarti Anda disamakan dengan menghina Kapolri. Anda disamakan dengan menghina gubernur. Selevel itu kan. Nah, ini yang ada perbedaan persepsi antara pemikiran orang hukum pidana dengan di luar hukum pidana. Artinya kan bahwa kemudian yang terakhir ada sifat hukum pidana. Bahwa hukum pidana itu bersifat publik. Jadi hukum itu ada yang hukum privat, ada hukum publik. Hukum privat itu hukum perdata. Hukum dagang itu hukum privat ya. Hukum publik itu hukum
pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Yang bedanya apa? Kalau hukum privat itu adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu. Hukum perdata, hukum perkawinan itu ada antar individu, si laki-laki dan si perempuan. Jual beli itu individu. Tapi kalau hukum administrasi itu adalah hukum publik. Kenapa? Karena hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dengan negara atau dengan masyarakat umum. Anda membuat KTP, urusannya bukan dengan individu, tapi dengan pemerintah. Anda membuat akte kelahiran, urusan dengan pemerintah. Anda membuat imigrasi, urusannya dengan pemerintah, bukan dengan perusahaan swasta. Ya, tata negara begitu juga. Bagaimana hubungan antara DPR dan Presiden? Bagaimana hubungan antara Presiden dengan Mahkamah Agung? Bagaimana hubungan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana hubungan antara DPR dengan BPK? Nah, ini adalah tata negara. Nah, begitu juga hukum pidana. Hukum publik kenapa? Nah, ini satu, bahwa sifat melawan hukum pidana tetap ada sekalipun tindakan tersebut atas persetujuan terlebih dahulu dari korban. Nah, ini ada diatur di pasal 344 KUHP. Apa? Ya. Misalnya Bapak ingin bunuh diri, lalu Bapak minta tolong ke Aji. Ya, Ji, tolong Bapaknya bunuh diri nah. Tolongnya, Bang. Apa, Pak? Tusuk perut Bapak aja. Lalu ditusuklah sama Aji. Gak apa-apa. Udah salah lawas juga, dendam lontiannya sudah ya. Ditusuklah. Nah, maka Aji tidak bisa berdalih. Ulun menusuk Sidin ini karena Sidinnya hendak. Nah, itu udah bisa. Tetap sifat melawan hukumnya tadi itu tetap ada walaupun Bapak menyetujui. Tapi itu dalam tindak-tindak pidana tertentu. Ya, kan berbeda kalau misalnya dalam konteks kata benda misalnya. Pak, ulun minjam kendaraan pian lah. Lalu tiba-tiba Aji, Pak, kendaraan pian ulun jual lah. Lalu jawab Bapak, ya kata Bapak. Nah, lalu dijual sama Aji. Nah, maka Aji tidak bisa dikategorikan penggelapan. Ya, karena tadi ada persetujuan. Nah, ya. Artinya maksud yang sifat publik tadi itu adalah bahwa ada hal-hal atau tindak pidana tertentu yang walaupun perbuatan itu dilakukan atas persetujuan korban, orang itu tetap bisa dihukum. Nah, yang kedua, bahwa penuntutan perkara pidana tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan, korban ya, melainkan ada pada negara. Jadi pada saat misalnya Putri Regina melapor ke kehilangan, ya, maka Putri Regina tidak bisa mengatur-ngatur polisi. Pak, pasalnya ini Pak. Oh, tidak bisa. Termasuk mengatur jaksa misalnya, Pak, kalau bisa tuntutannya sekian Pak. Nah, tidak bisa. Apalagi mengatur hakim, hakim, hukumnya sekian lah, tidak bisa. Karena pada saat Regina melapor ke polisi, maka pada saat itulah Regina sudah menguasakan penuh kepada negara. Tolong keadilan, tolong wakili ulun untuk menuntut keadilan. Lalu keadilan tadi adalah keadilan yuridis, yaitu sesuai dengan aturan, ya sesuai dengan hukum. Pasalnya ini, nah, kemudian hakim menjatuhkannya adalah ini gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh pada saat kita melapor lalu kita mengatur-atur kehendak kita, itu tidak boleh. Nah, ini yang maksud dengan sifat publik dari hukum pidana. Yang berikutnya bahwa biaya penjatuhan pidana, ya, lewat benar sudah. Bahwa biaya penjatuhan pidana dipikul oleh negara, ya. Sedangkan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara. Ya, misalnya dalam putusan itu bahwa biaya perkara dijatuhkan kepada negara, bahasanya gitu ya. Atau pada saat Anda bayar denda, maka denda itu masuk ke kas negara. Termasuk kalau ada hasil kejahatan yang dirampas, itu masuk ke kas negara. Misalnya kasus first travel, itu kan menjadi korbannya kan masyarakat, ya. Tapi pada saat disita, uangnya itu masuk ke kas negara. Ya, karena sulit untuk dibagi. Karena kalau dibagi, konon pada waktu itu adalah masing-masing orang akan mendapat 200 sampai 300 ribu. Kan terlalu kecil. Uangnya yang disetor itu ratusan juta, masa dikembalikan hanya 300 ribu. Ya. Nah, jadi itu saja ya. Bapak sekiankan. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan yang minggu depan ya, supaya tidak menyita waktu kalian. Ya. Oke. Bapak cukupkan ya. Mohon maaf tidak ada tidak ada apa? Saya jawab ya.
Oke, terima kasih ya. Mohon maaf Bapak karena sudah menyita waktu ya, waktunya. Kalam wassalam minta ridho ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Labib makan labib.